Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh siswa kelas 10 yang bergabung di live teaching kita pada pagi hari ini, ya, pada Rahil, ya, ini siapa nih? Habil, terima kasih, dan yang lainnya ya, Nak ya. Oke, kita lanjut saja pembelajaran kita pada pagi hari ini sembari menunggu yang lain ya, yang mungkin masih menyusul nanti masuk ke room Zoom kita. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa kembali bertatap muka ya, kembali mengikuti pembelajaran kita. Ini adalah pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-6 ya, Nak. Minggu lalu kita sudah mengadakan ulangan harian. Mudah-mudahan hasilnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik Nak, materi kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan seni budaya sebenarnya. Karena apa? Materi kita adalah tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang kebinekaan ya berarti kan berbicara tentang keragaman. Nah, keragaman di Indonesia itu sangat banyak ya Nak ya, baik dalam segi budaya, makanya tadi saya saya katakan ini kita akan sedikit menyinggung ke pelajaran seni budaya, kita akan mengenal keanekaragaman di Indonesia. Jadi keanekaragaman budaya itu ya di Indonesia sangat banyak, agama, suku ya, adat istiadat. Nah, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit dan bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia untuk bisa bisa tetap toleran dengan keberagaman yang ada, ya. Karena memang keberagaman itu tidak menafikan bahwa pola pikir seseorang ya akibat keberagaman itu juga mempengaruhi ya kan pola pikir ataupun cara pandang seseorang. Tapi bagaimana itu bisa diredam sehingga kita tetap memiliki rasa persatuan dan kesatuan ya. Oke, saya lanjut share PPT-nya dulu. Bisa dilihat, Nak? Bisa ya? Oke, kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, ini masih subtopik dari integrasi nasional ya, kelanjutan dari integrasi nasional yaitu tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Tentu bicara tentang kebinekaan ya, Indonesia itu merupakan bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat kuat ya, serta beradab ya, bangsa yang sangat menjunjung tinggi sikap toleran ya, serta bangsa yang bangga dengan budayanya sendiri ya, budaya gotong royongnya ya. Oleh karena itu, kebinekaan harus dipahami sebagai sebuah kekuatan pemersatu bangsa yang keberadaannya tidak bisa kita pungkiri. Ya, artinya apa? Memang sudah begitu gitu ya. Jadi sudah beraneka ragam memang budaya, suku, agama di Indonesia. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tetap tetap mempunyai sikap yang toleran ya dengan keberagaman itu. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah mengetahui keanekaragaman suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Hari ini kita belajarnya lebih ringan, Nak, ya. Jadi lebih mengenal kepada nanti lebih banyak saya sajikan gambar-gambar ya. Jadi lebih memang sedikit menyinggung ke seni budaya. Nah, berbicara tentang kebinekaan, kita tentu kita ingat ya semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Apa, Nak? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, walaupun berbeda tapi tetap satu. Sama seperti tujuan bangsa Indonesia ya. Dengan adanya keanekaragaman itu sendiri, tapi bagaimana sikap bangsa Indonesia untuk tetap toleransi terhadap keanekaragaman, tetap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Oke.
Ini semboyan bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya semboyan ini sebagai alat ya, alat pemersatu bangsa. Nah, selain itu juga ada alat pemersatu bangsa yang lain. Nah, yang pertama adalah dasar negara, yaitu apa? Dasar negara kita Pancasila. Ini sebagai sumber alat pemersatu bangsa. Yang kedua adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan kita. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Selanjutnya, lambang negara burung Garuda, ya. Yaitu selanjutnya lagu kebangsaan Indonesia Raya juga sebagai alat pemersatu dan lagu-lagu perjuangan, ya. Makanya selalu ya kita lihat pada acara-acara tertentu, pada momen-momen tertentu itu tidak lupa. Ya kan, apalagi kalau acara resmi ya, nah itu tidak lupa selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan lagu-lagu perjuangan. Supaya apa? Supaya tumbuhlah rasa nasionalisme setiap orang ya untuk bisa selalu mencintai tanah air Indonesianya. Ya. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki ciri khas tersendiri. Apa ciri khasnya? Yang pertama ini tadi ya, keanekaragamannya. Jadi Indonesia itu terkenal dengan keanekaragaman. Ya, keanekaragaman apa saja, Mi? Ya tadi suku, budaya, agama, adat istiadat, ya rumah adat kita banyak, apalagi senjata tradisional dan lain sebagainya. Bahkan kesenian kita saja sudah sangat banyak karena budaya yang sangat banyak tadi. Indonesia juga terkenal dengan keramah tamahannya ya. Jadi kalau kalau kita tanya mungkin warga asing ya yang datang ke Indonesia pasti selalu apa ciri khas Indonesia? Katanya bangsanya itu ramah tamah katanya. Tapi kita nggak tahu ya. Kita sendiri ramah tamah nggak ya kira-kira ya? Kalau sesama bangsa. Ya, itu pandangan orang seperti itu, keramah tamahannya ya karena budaya ketimuran tadi. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kekayaan alamnya. Jadi Indonesia itu terkenal dengan ciri khas kekayaan alam kita. Ya, kita punya banyak sumber daya alam, ya, seperti minyak, ya, minyak di Pulau Kalimantan, gas di Aceh, ya, tambang juga, ya. Jadi laut juga kita sangat banyak, flora dan faunanya. Jadi kita termasuk di Indonesia itu termasuk negara yang memiliki keanekaragaman juga ya, flora dan fauna. Jadi sangat banyak gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Jadi terkenal dengan kekayaan alamnya. Bahkan kalau kita agak berputar ke belakang, sejarah awal bangsa asing menjajah negara kita itu karena apa? Kekayaan alamnya ya kan? Karena apa? Ingin menguasai rempah-rempah salah satunya yang tidak didapat di negara lain. Ya, jadi Indonesia itu sangat kaya dengan kekayaan alam. Itu ciri khasnya. Dan selanjutnya, keanekaragaman yang ada di Indonesia itu yang pertama kita belajar dulu suku, ya kan? Suku, agama, budaya. Ini yang paling sangat kontras, paling sangat mencolok ya pada bangsa Indonesia. Nah, kita lihat suku dulu. Ya, keanekaragaman suku ya. Kalau Batak terkenal banyak di Sumatera ya, walaupun mungkin Jawa juga ada gitu ya, tapi terkenal banyak Batak di Sumatera Utara, Jawa di Jawa Tengah atau Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Jogja terkenal, Dayak di Kalimantan ya, suku Ambon di Maluku, Asmat di Papua, walaupun banyak ya, tidak saya sebutkan satu persatu ya, nanti bisa belajar pada guru keseniannya ya. Nah, jadi ini salah satu saja yang bisa saya sebutkan keragaman suku. Bahkan saking banyaknya banyak suku-suku yang kita tidak ketahui ya nak ya. Oke. Nah, ini dia ya. Batak, Betawi, Jawa, Dayak, Manado, Ambon, dan Asmat. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang keragaman agama. Ya, harus kalian ingat, ini jangan sampai nggak tahu ya. Nanti sudah kelas 10, kalau ditanya berapa agama yang resmi di Indonesia, masih nggak tahu ya. Yang pertama ada 6 agama resmi yang sudah diresmikan ya oleh pemerintah kita di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, ya, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, yang pertama Islam, ya, ini dia.
Ya, jadi mayoritas penduduk Indonesia itu sebenarnya banyak memeluk agama Islam. Nah, saat ini ada lebih dari 207 juta Muslim ya yang tersebar di Indonesia, ya Nak ya. Nah, ini bisa dilihat hari besarnya, ya tempat ibadahnya dan apa kitabnya ya Al-Quran. Nah, untuk agama Katolik dan Protestan, saya cuma hanya menerangkan saja. Ya, jadi kalau untuk agama Katolik adalah, jadi Kristen Katolik di Indonesia itu berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku ya, sekitar 2,9%, dan orang Maluku adalah yang pertama menjadi Katolik di Indonesia. Jadi banyak kalau kita lihat, kalau sekarang sudah banyak ya Katolik di Pulau Jawa juga sudah ada, tapi pertama kali ada di Maluku ya, ini sejarah yang menerangkan. Oke, kalau Hindu, jadi Hindu ini juga termasuk agama tertua, ya, agama tertua juga yang masuk ke Indonesia, ya. Kitab sucinya Weda, ya kan, tempat ibadahnya Pura, hari rayanya Nyepi, ya. Jadi lebih banyak mayoritas pemeluk agama Hindu itu ada di Pulau Bali, ya. Nah, untuk Buddha, Buddha juga agama yang tertua di dunia dan di Indonesia. Dan ternyata agama Buddha ini berawal ataupun berasal dari India, gitu ya. Kita tahu bahwa kalau Buddha kan dari apa ya, suku dari Cina ya. Tapi ternyata ini berawal dari India. Dan penganutnya banyak di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini dia Konghucu. Konghucu adalah agama yang terakhir ya, yang paling akhir diresmikan di Indonesia kalau saya tidak salah pada zaman kepresidenan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, pada periode awal dia menjadi presiden, diresmikanlah agama Konghucu ya. Jadi Konghucu ini adalah penyebaran agama ini ditandai apa namanya? Mulai masuk ke tanah air itu dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Ya, orang-orang Tionghoa yang dari luar yang merantau ke Indonesia buat agama sendiri namanya Konghucu dan diresmikan karena sudah banyak pengikutnya ya. Jadi tempat ibadahnya namanya Kelenteng, beda dengan Buddha ya. Kelenteng dan kitab sucinya itu Wujing ataupun Sijing. Nah, ya kalau ditanya sudah tahu Wujing ataupun Sijing. Oke, ini sekedar pengetahuan umum saja untuk kalian, untuk kita ya nak. Nah, selanjutnya adalah keragaman budaya. Nah, kalau kita lihat keragaman budaya itu bisa dilihat dari bahasanya, dari keseniannya, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisionalnya, dan upacara adatnya. Nah, kita lihat satu-satu, satu persatu. Bahasa, jadi bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang digunakan secara resmi. Nah, ada dua bahasa yang kita gunakan. Yang pertama bahasa nasional, yang kedua adalah bahasa daerah. Nah, bahasa daerah di sini adalah bahasa yang digunakan sehari-hari di daerah tertentu. Nah, jadi bisa ada orang yang kalau kita ke daerah Tapsel, ada orang yang berbahasa Batak ya kan, di sana ya. Ada kalau kita ke Pulau Jawa, banyak orang yang berbahasa Jawa ya, itu disesuaikan dengan daerah tempat masing-masing. Ya. Untuk kesenian ada banyak kesenian, ada seni musik, ini bisa dilihat nanti ya bisa apa namanya dibahas secara rinci dengan guru keseniannya. Lagu daerah karena saya tidak patokan ke ini ya nak asalnya dari mana, cuma saya secara dijelaskan secara umum saja. Alat musiknya, seni tari ya, kalau untuk kesenian ada seni wayang, jadi kesenian kita tuh cukup banyak. Ada seni ukir, seni tenun, seni pahat. Nah, ini bisa dilihat seni musik ya. Kalau saya lihat ini yang saya tahu ada kecapi ya, kecapi dari Sulawesi Barat, Sulawesi ya Sulbar. Kalau ini ada sasando. Nah, tahu sasando? Saya juga nggak tahu nih cara mainkannya gimana. Sasando ini dari NTT. Kalau yang ini saya kurang tahu ini apa nih alat musiknya. Nanti bisa ditanyakan pada guru keseniannya, boleh ya. Nah, kalau seni tari kita ada salah satu contohnya tari kecak dari Bali ya nak, bisa dilihat gambarnya. Nah, ini tari piring dari Sumatera Barat ya, Padang. Nah, ini ada berbagai juga jenis ragam kesenian ya. Ini banyak dari Bali ya.
reok juga, reok Ponorogo, ada ondel-ondel ya, boneka dari Betawi, Jakarta. Nah, bisa lihat. Ini dari Aceh, Tari Saman. Nah, oke. Kalau untuk seni pahat, ukir, ini juga ada, kita punya seni tenun, ini dia nak ya. Wayang dari Jawa, nih ya, pahat, yang kebanyakan kalau kesenian dari Pulau Jawa ya. Nah, ini ada juga pakaian adat ulos Batak ya. Kebaya Dayak dari Kalimantan. Bodoh, saya kurang tahu nih nak, bisa ditanyakan kepada guru apanya? Guru keseniannya sama Bu Eka. Ada ewer. Nah, rumah adat juga ada gadang ya dari Sumatera Barat, joglo di Yogyakarta. Nah, nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini ada juga senjata tradisional, ada rencong, keris, dari Jawa Mandau, parang, belati. Jadi sangat banyak, ini masih contoh-contoh kecil. Maksudnya salah satu, saya ambil beberapa contoh saja yang kita ketahui ya, yang lain masih sangat banyak sekali senjata-senjata kesenian yang kita tidak ketahui. Ya. Jangan-jangan bahkan bangsa Indonesia itu lebih tahu budaya dari luar ya kan ketimbang di bangsa sendiri, karena apa, memang sangat beraneka ragam sekali. Oke. Nah, kalau upacara adat ada namanya ngaben ya nak ya, ini dia juga, ini banyak di Tanah Toraja nih, upacara adat namanya Rambu Solo. Nah, jadi hari ini kita bahasnya cuma gambar-gambar saja nih ya. Nah, ada makanan tradisional. Jadi selain kesenian, alat musik, pakaian, apalagi senjata, kita juga punya makanan tradisional yang sangat terkenal hingga sampai ke mancanegara. Ya, ada apa? Paling terkenal rendang. Nah, rendang ini nak kita sudah masuk loh, diakui di dunia loh, rendang ya kan dari Sumatera Barat. Ini dia. Ini ada apa nih? Ada empek-empek, ya Palembang, ada kerak telur ya dari Jakarta. Nah, ada papeda. Ya. Oke. Nah, ini pernah nih ada juga permainan tradisional ternyata ya. Siapa yang pernah mainkan ini? Ini apa namanya, nak? Pernah mainkan ini? Apa, congkak ya? Ternyata ini masuk dalam permainan tradisional. Nih, saya yakin semuanya pernah main ini nih ya. Kalau hari besar 17 Agustus ya. Lompat lari goni. Ini juga kita pasti sering mainkan ini. Ya, jadi ini salah satu permainan tradisional. Ada juga permainan tradisional Maluku. Pernah dengar kata permainan tradisional bambu gila? Pernah? Belum. Belum. Ya, saya pernah lihat siaran televisi dan ternyata permainan tradisional dari Maluku ini ya, yang biasa disebut dengan bambu gila itu sangat terkenal di luar negeri. Ya, jadi kalau turis datang biasanya selalu ingin mencoba. Ini katanya agak-agak berbau mistis. Ya, ini namanya permainan tradisional ya, karena jadi apa namanya, salah satu bentuk kekayaan keanekaragaman budaya di Indonesia. Jadi bisa percaya bisa tidak gitulah ya, bagi pemahaman itu ya, istilahnya di luar agama. Jadi ini termasuk permainan tradisional saja. Nah, ini terakhir saya ada salah satu sedikit latihan ya, exercise. Nah, kita jawab sama-sama. Yang pertama, pulau apakah aku? Nomor 1, pulau apa nak? Sumatera. Oke. Yang kedua, suku apakah yang ada di wilayahku? Jawa, Mam. Jawa, Mem. Iya. Yang ketiga, aku adalah pulau yang ditempati oleh suku Batak. Pulau nomor berapakah aku? Satu, Min. Benar. Yang keempat, suku yang berasal dari wilayah yang sama dengan burung cendawasih adalah suku? Dayak, Mem. Iya, benar. Di pulau nomor berapakah letak penduduk asli ibu kota Indonesia? Nomor 2. Iya, Dua, Mem. Jawa. Benar. Lanjut. Nah, nama tempat ibadah di samping adalah yaitu tempat ibadah untuk umat Hindu, Mam. tadi Hindu. Apa namanya? Pura, Mem. Pura. Kitab suci umat Hindu adalah hari raya umat Hindu. Nih, lambangnya apa? Kitab suci umat Hindu. Weda, Mem. Tripitaka. Weda.
Tripitaka berarti Buddha ya, karena Weda. Hari raya umat Hindu? Enggak. Ya, Nyepi. Nyepi ya. Hari raya umat Kristen? Natal. Natal. Natal ya. Tripitaka adalah kitab suci umat Buddha. Buddha. Hari raya umat Islam. Nah, ini kalau ini nggak Hari- kebangetan kalau nggak tahu ya kan? Iya. Oke. Nah, hari ini sangat ringan pembahasan kita. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak, Mam. Ada? Nggak ada. Atau nggak tanya, kenapa sih Mi, kita nih harus beraneka ragam gitu? Nggak ada yang mau tanya? Oke lah kalau nggak ada ya. Terima kasih ya, ini hanya sedikit pengetahuan umum untuk kita semua ya, karena memang materinya sangat ringan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan kita ya. Jangan bosan untuk terus belajar, Nak. Ya, mau belajar materi apapun, mata pelajaran apapun, jangan bosan untuk terus belajar karena tidak ada yang sia-sia. Kalau belajar itu tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatannya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.